apa bersiwak tanzihan kelawan makruh tanzih illa ba'da zawali kejaba ing dalem sakwise lingsire matahari lisaimi kanggo wong kang poso fardhon kelawan poso sunnah au naflan fardhon kelawan poso fardu au naflan utawa poso sunnah wa tazulunan dadi hilang opal karohatu kemakruhan bersiwak di guru wisyamsi kelawan surupe srengenge wahtara lan wis milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karohati ing ora anane kemakruhan mutlakon kelawan mutlak wa huwa utawi bersiwak ay asiwaku tegese bersiwak fi salasati mawadi'a ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu luweh banget apane istihbaban kesunahane min ghairiha ketimbang sakliyane 3 tempat ahaduha utawi salah suwijine salah satu mawadi iku inda taghayyuril fami ing dalem nalikane berubahe mulut berubahe tutuk min azmin saking ya bau kecut tidak enak kila dingendikaake huwa utawi azmun iku sukutun tawilun meneng kang suwe wa kila lan diucapake apa tarkul akli ninggalake mangan. Di sini ada bagian dari sunah-sunah wudu. Sebelum kita melaksanakan wudu, ada hal-hal yang disunahkan. Di antaranya yaitu bersiwak. Untuk fadilah, jadi 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Itu diantara fadilahnya. Nanti kita cari hadisnya dari kitab Fathul Mu'in. Kemudian siwak ini bisa menggunakan kayu arok. Itu yang dijual-jual di toko. Itu yang kayunya seukuran 1 jengkal, yang warnanya hitam, ada yang warnanya agak kekuning-kuningan. Itu namanya kayu arok. Itu serabutnya lembut untuk siwakan. Kalau kita sebelum wudu menggunakan itu siwak, nanti sholat kita ada tambahan nilai, ada bonusnya. Yaitu diantara bonusnya, sholat 2 rakaat yang kita kerjakan dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tapi dengan tanpa bersiwak. Bersiwak sendiri hukumnya disunnahkan di setiap tempat. Nabi pernah mengatakan, seandainya saya tidak khawatir sunnah itu diwajibkan kepada umatku dan memberatkan kepada umatku, akan saya wajibkan itu bersiwak. Jadi Nabi itu senantiasa bersiwak. Keluar rumah siwakan dulu, mau masuk siwakan dulu, mau apa-apa tuh siwakan dulu. Selain membersihkan gigi, juga meridhokan Allah, juga mewangikan mulut. Kemudian hukumnya bersiwak di sini bagi orang yang sedang berpuasa, bersiwak hukumnya makruh. Makruhnya makruh tanzih setelah melewati waktu zuhur. Jadi waktu zuhur sudah masuk, terus
sampai nanti menjelang maghrib, itulah waktu dimakruhkan untuk bersiwak. Makruhnya makruh tanzih. Jadi kalau kita bersiwak di waktu itu sedang berpuasa, hukumnya makruh. Makruh dalam definisi fikih dikerjakan, tidak dosa, ditinggalkan tidak berpahala. Ini makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu dikerjakan hukumnya haram dan tidak sah. Jadi bedanya ada istilah dalam fikih makruh tanzih, makruh tahrim. Kalau makruh tanzih itu nggak nyampe haram. Jadi tingkatannya nggak nyampe haram, tapi dia menyelisihi sunnah. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kan tidak dosa. Itu dalam definisi fikih. Kalau makruh dikerjakan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Atau sebaliknya. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Setelah maghrib tiba, barulah boleh bersiwak kembali. Nah, tapi di sini Imam Nawawi lebih memilih tidak ada kemakruhan bersiwak walaupun itu waktunya setelah zuhur bagi orang yang berpuasa. Jadi pandangan ulama yang tidak memakruhkan karena ketika dia nanti kumpul dengan orang banyak berjamaah, kalau mulutnya bau akan mengganggu kawan-kawannya, akan mengganggu daripada saudara muslimnya. Nah itu mengganggu saudara muslim hukumnya kan tidak boleh, haram. Nah, sedangkan siwak sekedar makruh, sekedar sunnah, maka lebih dikuatkan ketika sedang berpuasa sekalipun demi menjaga akhlak kepada saudara muslim yang lain tetap tidak dimakruhkan untuk bersiwak. Jadi tetap disunahkan. Kalau yang memakruhkan ini berpendapat orang yang berpuasa itu bau mulutnya dicintai sama Allah. Bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi. Kalau disiwaki kan hilang baunya. Nah, jadi disitulah sehingga para ulama memakruhkan bersiwak setelah waktu zuhur. Tapi ini siwak yang murni itu kayu arok. Pandangan para ulama kalau kita sikatan menggunakan pasta gigi itu makruh secara mutlak. Pagi hari jam 7 kok sikatan, ya makruh. Bagi orang yang sedang berpuasa, sikatan di waktu pagi karena ada wangi-wanginya itu loh. Puasa itu kan hikmahnya supaya orang itu berlapar-lapar sehingga merasa sebagai hambanya Allah, butuh kepada Allah. Nah, sedangkan ketika sikatan menggunakan odol yang wangi itu, ada yang merek-merek apa itu, macam-macam merek, langsung seger kembali. Akhirnya hikmahnya puasa berkurang. Termasuk halnya minyak wangi. Ketika sedang berpuasa kita pakai minyak wangi hukumnya makruh. Karena ketika kita pakai minyak wangi langsung seger badannya. Jadi makruh. Jadi hikmahnya puasa supaya kita berlapar-lapar, berlemas-lemas sehingga merasa butuh kepada Allah. Kalau berpuasanya itu menggunakan hal yang membuat kita seger, ya makruh. Kemudian di sini ada 3 tempat yang sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Yang sudah kita baca tadi adalah yang pertama, ketika mulutnya berbau tidak enak. Baik mungkin lama dia diam nggak ngomong-ngomong, akhirnya ketika dia mulai berbicara mulutnya sudah ada baunya. Ataupun dia tidak makan atau puasa, nanti juga menimbulkan bau mulut. Atau bahkan memakan hal-hal yang baunya tidak enak.
Nah, itu juga nanti membuat bau mulut. Nah, ketika mulutnya ada wujud bau yang tidak sedap, itulah sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Silakan. Makruh tanzih, makruh tahrim. Makruh tahrim ya. Salat sunnah ba'diyah subuh. Jadi bar salat subuh nih. Salat sunnah ba'diyah subuh. Itu makruh tahrim. Yang kita kerjakan haram dan tidak sah. Setelah waktu asar kita sholat sunnah ba'diyah asar, itu makruh tahrim. Sholat yang kita kerjakan itu hukumnya haram dan tidak sah sampai waktu maghrib. Ketika waktu istiwa, ketika tengah hari menjelang waktu zuhur, pas tengah-tengah matahari namanya waktu istiwa. Kalau itu kita di garis khatulistiwa, pas istiwa itu nggak ada bayang-bayang sama sekali di sekitar kita. Jadi kalau ada benda ditancapkan, nggak punya bayang-bayang. Itu kalau pas di garis khatulistiwa. Itu waktu istiwa juga makruh tahrim untuk mendirikan sholat sunnah. Kalau di sini kan agak jauh dari garis khatulistiwa. Itu untuk kehati-hatian kurang lebihnya 15 menit sebelum masuk waktu zuhur. Misalkan sekarang zuhur jam pinten? Jam 12 kurang 5 menit. Berarti mundur 15 menit itu waktu istiwa. Itu waktu makruh tahrim untuk sholat sunnah, untuk kehati-hatiannya. Berarti jam 11 lewat 40 45. Ini sekitaran itu 15 menitan sebelum masuk waktu zuhur itu waktu istiwa. Itu juga waktu makruh tahrim. Kalau hari Jumat itu pengecualian. Hari Jumat itu untuk waktu istiwa tidak dimakruhkan. Sehingga ketika kita sholat sunnah di waktu istiwa pada hari Jumat, hukumnya tidak apa-apa, tidak makruh. Yang kedua di Masjidil Haram, ketika istiwa sana nggak ada hukum, sholat sunnah bebas. Jadi dua tempat hari Jumat sama di Masjidil Haram. Itu sholat sunnah ketika istiwa hukumnya tidak makruh tahrim. Ngoten nggih. Setelah subuh waktu istiwa ketika matahari terbit sampai naik seukuran satu tombak, kurang lebihnya 2-3 meter dari ufuk timur. Kemudian setelah waktu asar sampai maghrib itu waktu makruh tahrim. Kalau makruh tanzih yang tadi nggak nyampe haram. Enten mulai. Kalau alat siwak itu termasuk setelah dipakai itu dicuci atau dibiarkan begitu saja. Kemudian kalau misalnya habis untuk siwak dimasukkan ke dalam kantong itu gimana? Jadi siwak yang baru dibuka, baru dibikin siwakan, itu yang pertama kali dipakai itu memang ada di dalam fikih itu bisa diminum airnya. Itu yang baru pertama saja, yang berikutnya enggak. Kemudian setelah dipakai ya dicuci, bisa kalau dia enggak ada najisnya bisa dibawa sholat, aman. Karena siwakan itu sebelum wudu siwakan, nanti sebelum sholat siwakan lagi. Tapi ketika dirasa aman, tapi kalau memang gusinya gusi sensitif, mau sholat siwakan dulu, malah darahan, malah nanti jadi najis. Maka siwakannya ya jangan sebelum itu. Dicuci, dibawa sholat nggak apa-apa. Enten malih.
sebaiknya gimana? Apa kita nggak usah melakukan sikat gigi atau gimana? Terus hukum makruhnya itu juga, maksudnya dimaksud hukum makruhnya itu sebaiknya gimana? Yeah. Jadi sikat gigi ya dianjurkan sebelum masuk waktu fajar shodiq. Jadi sebelum subuh tiba sudah sikatan dulu. Habis makan sahur ada selilitan-selilitan biar bisa habis waktu itu. Nanti siangnya ya tinggal siwakan kayu arok itu. Jadi kalau malamnya lupa, siangnya sikatan jangan yang pakai wangi-wanginya, cukup pastanya saja. Sikatnya saja. Nggak usah pakai yang wangi-wangi, odol ataupun close up ataupun apa. Yang bikin makruh kan itunya, wangi-wanginya itu. Nih, kalau sikatnya toh nggak apa-apa. Makruhnya makruh tanzih, nggak nyampe haram. Nih. Nah, tapi kan kalau makruh kan memang nggak disukai sama Allah, ya, jadi jangan dikerjakan. Jadi makruhnya makruh yang ringan, nggak nyampe haram, makruh tanzih. Nggih. Enten mulai? Kalau sikatan tok ya nggak nyampe membatalkan. Jadi di dalam fikih nanti ada kemakruhan dalam puasa seperti pakai minyak wangi dan semacamnya itu mengurangi saja, mengurangi fadilah puasa. Jadi coro ganjaran ini berkurang. Coro orang kerja itu gajinya dikurangi, gajinya dikurangi. Karena dia melanggar peraturan bosnya. Ya memang digaji, cuman dikurangi. Misalkan ngecat, harusnya kan rapi, tapi leplat kemana-mana. Berarti kan dia melakukan perkara yang nggak disukai sama tuannya. Nggak sesuai arahan. Masang keramik kayak begini, ngecat kok begini. Akhirnya dia mengerjakan sesuatu yang nggak disukai sama yang nyuruh. Nanti yuk digaji, cuman dikurangi. Makruh itu begitu, nggak nyampe batal ya enggak, cuman mengurangi pahala, mengurangi keutamaan puasa. Tapi kalau ada yang tertelan, ya ini lain ceritanya itu. Siwakannya terlalu banter sehingga tertelan airnya atau apanya ya, itu namanya ceroboh, nggak hati-hati. Beda lagi ceritanya. Jadi kemakruhan tadi walaupun makruh tanzih itu memang mengurangi fadilah puasa. Ada lagi? Kumur-kumur juga makruh. Kumur-kumur enggak. Kumur-kumur disunahkan dalam wudu, ya enggak makruh. Nah, cuman sebaiknya kalau sedang puasa untuk kehati-hatian. Ya kumur-kumur cuman jangan terlalu banter. Enggak, itu kan sunah-sunah wudu. Makruh itu maksudnya melanggar sunnah. Di dalam fikih itu hukum makruh ditentukan itu karena melanggar sunnah. Sedangkan wudhu itu kan ada kesunahan kumur-kumur. Ketika puasa pun ya sunnah kumur-kumur, nggak makruh. Nah, cuman jangan terlalu berlebihan. Takutnya ada yang tertelan. Tertelan lain ceritanya. Ceroboh. Ceroboh. Tidak hati-hati. Enten yang lain?
Nggih, lanjutin nggih. Wa ghairihi wa ghairihi lan sa'liyane azm. Lias malah supaya ini mengandung apa taghayyurul fami, perubahane mulut, digari azmin kelawan tanpa bau mulut. Ka'akli zirehin kaya dini mangan sesuatu yang mengandung bau karihin yang tidak disukai. Min saumin wa basolin, bawang merah, bawang putih, wa ghairi lan sakliyane saum lan basol. Jadi termasuk perubahan mulut tadi, ada yang sebab puasa, ada yang sebab diam lama nggak ngomong-ngomong, ada juga sebab makan hal-hal yang tidak disukai baunya, jengkol, pete, jaling, dan semacamnya. Hal-hal yang baunya tidak disukai banyak orang, itu disunahkan bersiwak. Oke. Termasuk udut mungkin nggih. Termasuk udut. Mungkin termasuk udut juga masuk ini. Sebelum wudu siwakan dulu. Wasani utahi kang nomor loro iku engdal qiyami nalikane tangi ail istiqadi tegese tangi minan naumi saking turu. Ketika bangun tidur itu juga sangat-sangat disunahkan. Sangat-sangat disunahkan. Siapapun orangnya kalau bangun tidur mesti bau mulut. Walaupun presiden sekalipun sama aja. Jadi mutlak semuanya kalau bangun tidur mesti terjadi perubahan dalam mulutnya, maka sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa salisu dari kang nomor 3 iku engdal qiyami nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Fardhon kelawan salat fardu aw naflan utawa salat sunnah. Ketika hendak salat juga sangat-sangat disunahkan untuk bersiwak. Wa yata'akkadu lan dadi muakkad, jadi sunnah muakkad aidun halih malih fi ghairi salasah ing dalam sakjane 3 tempat tadi. Al madhkurah kang disebutake mimma saking perkara huwa utawi ma iku madhkurun disebutake fil mutawwalat ing dalam kitab yang dipanjangkan keterangannya. Ka qiraatil Quran kaya dene maca Quran. Ketika hendak membaca Quran juga di sini masuk dalam pembahasan sunnah muakkad untuk siwakan. Wasfiraril asnan lan menguninge pira-pira untu. Dan ketika giginya sudah menguning, nah juga ini termasuk sangat-sangat disunahkan. 2-3 hari enggak sikatan mesti kuning itu. Kemudian wa yusanu lan disunahake apa ayan dia yen to niat sapa wong disiwaki kelawan bersiwak as-sunnata ing kesunahan. Ya cukup niat sunah siwak. Wa ayyastaqalan yen to bersiwak sapa wong biyaminihi kelawan tangan kanane wong. Bersiwak kesunahannya menggunakan tangan kanan. Wa yabda'alan ngawiti sapa wong bil janibil aiman kelawan sebelah kanan min fami saking mulute wong. Jadi dengan tangan kanan sunahnya dimulai dari sebelah kanan. Biasanya kiambak tampun dimulai nih, sebelah kiri. Biasanya sing penak yo kanan terus kiri. Kalau sebelah kanan kan perlu membalik begini. Yeah. Karena setiap perkara yang baik disunahkan dimulai dari yang kanan.
Wa ayyumirrahu lan yentong nglakokake sapa wong ing siwak ala sabti halqihi ngatasé langit-langit tenggorokane wong. Imroran latifan dengan menjalankan yang lembut. Jadi termasuk langit-langit mulut juga disikati, disiwaki. Jadi pelan-pelan, kalau dia terlalu keras malah luka. Wa ala karosi adrosihi lan ing atase gusi-gusi gigi adrose. Gigi samping sini. Jadi yang disikati bukan sekedar giginya tapi juga gusinya. Nih. Karena sisa makanan itu ya bisa nempel di gigi, bisa nempel di gusi. Ada sebagian roti itu kalau kita makan nempel di gusi ada juga. Roti apa namanya itu? Ada. Makanya kalau sikatan ya gusinya ya giginya. Kalau nggak punya gigi sama sekali, tetap disunahkan siwakan yang disikati ya gusinya itu. Untuk mendapatkan sunnah siwak. Wallahu alam. Rak'atani bisiwakin afdalu min sab'ina rak'atan. 2 rakaat dengan bersiwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Monggo yang ada pertanyaan yang lain. Pada waktu. Ini mohon maaf sebelumnya kepada bapak-bapak yang biasanya merokok. Jadi biasanya itu habis kadang-kadang kalau ke masjid itu sudah rumah kemudian merokok sering kita jumpai. Setelah itu langsung sholat itu udah sama atau sebaiknya gimana? Cara mohon maaf. Ya sebaiknya kalau memang siwak belum dimiliki ya ada usaha untuk menghilangkan kumur-kumur itu. Soalnya kebanyakan itu begitu sering kami jumpa itu habis puntungnya dibuang ya langsung sholat. Di sini nanti siwak itu tidak mutlak pakai kayu arok, tidak mutlak. Bisa juga di dalam kitab Fathul Mu'in bisa juga menggunakan potongan kain. Misalkan datang ke masjid bawa sorban, itu sorban untuk sikatan. Ambil ujungnya untuk kumur-kumur untuk bersihkan gigi. Sudah termasuk bagian dari sunnah siwak. Atau menggunakan tangan, kalau tangan ada khilaf memang, kalau jari tangan sendiri ada khilaf. Ada sebagian yang tidak mendapatkan kesunahan kalau menggunakan jari-jari tangan. Tapi boleh juga menggunakan kain. Kalau memang siwak nggak ada yang jual, ya potongan kain pun bisa. Ini ada usaha lah. Kita masih membaca Quran, kita nggak katakan, kita untuk itu harus Kalau kita punya hafalan dan bacaannya di luar sholat, kok malas wudu, ya cukup Qur'annya ditutup menggunakan apa begitu alat. Misalkan kita bawa kontak. Nanti jangan megang dengan tangan kita, kalau megang hukumnya haram. Misalkan kita baca Quran juz 30 misalkan. Kok nggak ketahan terus batal, untuk tutup Qur'annya, teruskan dengan hafalan. Ataupun nggak hafalan juga nggak apa-apa, tetap dibaca, tapi nanti jangan sampai menyentuh Quran. Kalau kita mau balik kertasnya cukup dibalik dengan alat. Balik. Enggak menyentuh dengan tangannya langsung. Jadi orang yang tidak punya wudu kan haram membawa mushaf ataupun memegang mushaf. Kalau membaca enggak apa-apa. Jadi pas batal sampai wudu males. Tapi jangan langsung begini, haram, harus pakai alat, kontak. Kontak tapi yang pas itu juga kelewatan. Nah, baca lagi. Termasuk samaknya juga. Termasuk samaknya, kalau ada wadahnya nempel dengan Qur'annya ya sama. Untuk plastiknya kayak gini nih, kalau udah nempel Qur'an,
pegang ya jadinya haram kalau nggak punya wudu. Semua yang nempel dengan Quran ini, sampul-sampul ini, walaupun dia nggak ada tulisan Quran, tapi kan dia nempel. Kalau perempuan yang sedang libur, apakah mereka nggak boleh baca Quran? Orang yang sedang haid atau sedang nifas, hadas besar, itu haram megang mushaf, membawa mushaf dan membaca Quran. Orang haid, orang nifas itu hadas besar. Kita junub, yang laki-laki junub juga haram membaca Quran. Memegangnya haram, membawanya haram, membacanya pun haram. Nah, yang perempuan yang sedang haid, sedang nifas atau kita sedang junub boleh membaca Quran tapi dengan niat zikir. Dengan niat baca Quran haram. Misalkan jaga zikir pagi petang, Yasin. Sudah hafal di luar kepala kan Yasin itu. Nah, orang yang sedang haid supaya enggak ketinggalan amalan, ketika maghrib, setelah sholat maghrib baca Yasin. Niatnya zikir. Itu baru boleh. Kalau niatnya baca Quran ya haram. Jadi maka perempuan-perempuan yang sedang libur itu bukan libur semuanya. Liburnya ya sholat memang libur, puasa libur, bersama suami juga libur. Kalau zikiran ya jangan libur semuanya, tetap bisa zikir, bisa wiridan. Muter tasbih bisa. Tapi jangan megang Qur'annya yang penting dengan hafalan. Ayat kursi, Yasin, atau mungkin ada amalan harian Al-Waqi'ah, Tabarok. Niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Jadi boleh. Enggak wudu. Oke. Ya pada dasarnya tetap hukumnya haram. Jadi ketika dia jual kitab-kitab pun ya harus jaga wudu. Ketika dia menjual Quran, jadi Quran itu isinya makruh dijual Quran itu. Makruh. Mana kemarin pembahasan Quran dijual pun makruh. Jadi kalau kita datang ke toko Quran, niatnya jangan beli Quran. Naklul yad aja, naklul yad. Jadi dia ngasih kitab Quran, kita ngasih uang sebagai ganti jasa. Kayak kita kayak kita ngambil ATM itu kan namanya ganti jasa. Setiap ngambil Rp3.000 itu ganti jasa. Mereka bukan jual uang. Kita datang ke ATM mau ngambil berapa, cek dulu. Nanti 500 sekian, ya diambil 500. Nanti bayar Rp3.000 atau Rp5.000. Itu jasa. Jasa nggak membayar dia, bayar tenaganya itu. Itu bukan jual beli. Tapi mereka ngasih kita uang 500, yang di ATM kita ngasih dia 3.000 atau 5.000, itu jasa. Dia ngasih Quran ke kita ngasih uang berapa? 60.000. Itu bukan jual beli, tapi niatnya memang jasa. Karena makruh menjual Quran. Hukumnya makruh. Sama, harus suci. Tapi dibedakan antara membawa Quran. Kalau kita membawa Quran dengan barang-barang yang lain, ada baju, ada macam-macam, kita dalam tas, ada Qurannya juga. Nah, niat kita membawa barang bukan niat bawa Quran. Walaupun kita batal nggak apa-apa. Di tas kita itu ada pakaiannya, ada Qurannya. Niat kita membawa barang-barang, jadi megang tas, gendong tas, kemana-mana bawa tas nggak apa-apa. Itu namanya membawa barang yang ada Qurannya di situ. Jadi malah boleh. Kalau bawa, kalau megang ya kalau nggak punya wudu tetap haram. Yeah. Nah ini mungkin ada tulisan Arab atau apa gitu kan, antara di jok, ada dijujukin. Yeah.
Jadi ya hukumnya bisa haram kalau begitu. Itu kan kaitannya dengan adab. Quran itu adabnya ditaruh di atas. Membawa dengan penuh adab. Kalau Quran kita taruh bawah, itu Yasin, kalau kita Yasin diuncal-uncalkan, itu hukumnya kan tidak adab. Kalau itu ada unsur menghinakan Quran jadi haram. Jadi kalau memang unsurnya memang nggak ada adab, ya berarti ya dia nggak beradab itu. Makanya lebih condong ke penghinaan itu kayaknya. Yang Quran di bawah jok motor. Jadi adabnya begitu jauh. Berarti itu kaitannya dengan adab aja. Adab artinya tetap kita muliakan walaupun sekitar satu ayat. Karena ada sebagian seorang wali itu namanya Syekh Bishr Al-Hafi. Itu orangnya dulunya betul-betul nakal. Kemudian suatu saat dia itu menemukan secarik kertas bertuliskan lafaz bismillah. Oh ini lafaz mulia, kemudian dia ambil, dimuliakan, dikasih minyak wangi, taruh di atas. Langsung diangkat derajat jadi wali. Namanya Syekh Bishr Al-Hafi. Bisa dibuka di internet, ada semua ceritanya. Syekh Bishr yang tidak suka serandalan, Al-Hafi, telanjang kaki. Itu diangkat jadi wali hanya sekedar memuliakan satu bismillah saja. Ya, artinya untuk adab ini penting. Adab penting. Nggih. Nggih, itu kan bagian dari kurang adab. Jadi larinya ke adab saja. Nggih. Larinya ke hukum akhlak. Jadi nggak nyampe ke tingkatan haram, enggak. Selagi dia nggak ada unsur menghinakan. Kalau apa bismillah itu baru haram. Ya, memang agak agak rawan dalam urusan akhlak adab memang di masyarakat kita pada umumnya. Jadi agak rawan masalah adab. Nggih, cekap menawi? Ada lagi yang tanya sebelum ditutup? Tidak melanggar adab, maka ayat-ayat tadi kan kalau juga pakai Latin gitu ya. Tapi yang pakai ayat tadi kan ayat. Kalau undangan yang disebarkan ya diusahakan jangan lafaz bismillah yang Arab. Artinya saja dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, begini. Kemudian kalau untuk ayat Quran diganti dengan apa itu? Artinya juga ulama tidak menganjurkan. Quran ya Quran, arti ya arti. Artinya kalau undangan ya nggak usah perlu dikasih cuplikan dari ayat Quran. Cukup apa hajatnya di situ, udah sampaikan aja. Nah, ada yang melarang Quran cuma ditulis artinya saja. Ada larangan. Itu kan termasuk nasional itu, kejadian itu. Jadi kalau bisa dari majelis ulama itu yang harus menyampaikan. Karena itu termasuk katanya kan nasional, nggak hanya satu wilayah yang terjadi demikian. Nanti artinya kalau kita sudah belajar masalah adab, ketika kita datang ke petugas bikin undangan itu, ya kita ada request lah. Ada request, tulisannya begini, disamakan di sana. Nanti sana yang ngetik disamakan.
Artinya kalau untuk diumumkan ke semuanya kan belum semua bisa menerima. Akhirnya ada yang nolak jadi dosa. Alah, gur ngono terlalu baper. Bukan begitu, adab ini kan penting. Akhirnya sebagian yang nanti yang menolak, nanti yang repot. Jadi sebelum bikin undangan kita tulis dulu yang sesuai, baru disampaikan di sana supaya diketik. Allahu a'lam. Mungkin seperti itu mungkin. Penting tidak ada lafaz yang begitu jelas, tidak menyuplik daripada ayat Quran, cukup sampaikan undangannya, diminta kehadirannya, semua orang sudah paham. Kalaupun ditulis Bismillahnya, ayat Qurannya pun nggak dibaca juga, langsung dibaca namanya, tempatnya nanti sudah tahu, udah digelejakkan. Nggak dibaca lengkap ya enggak. Termasuk yasinan itu dan dalam Al-Jumat. Yasin itu umumnya nggak butuh itu nggak boleh megang yasin masuk. Oh, kalau nggak punya wudu jangan megang yasin. Kadang-kadang ada ya terjadi mau berangkat yasin kadang-kadang kecil berdiri, nanti dia ikut baca yasin. Kalau dibagi yasin itu, sebetulnya nggak boleh ya. Ya hukumnya haram. Itu ada ayat Qur'annya. Itu perlu disampaikan yasinan itu. Ya itu kan sifatnya mestinya harus mudinnya yang menyampaikan. Tapi dengan hikmah, tentu dengan hikmah. Kan nanti kalau terlalu keras malah kepada yasinan. Mereka itu ya ibadah yasin itu. Disampaikan dengan hikmah. Kalau memang batal, nggak mungkin untuk wudhu ya dengan hafalan saja. Yasin nggak hafal ya sudah kulhu falak nas diulang-ulang sampai selesai. Kulhu falak nas, kulhu falak nas. Penting oleh berkat. Artinya kalau untuk menyampaikan dia dengan hikmah. Wallahu alam. Cekap nggih sementara nggih. Sekarang kita Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi di sini ada huruf ta dengan huruf to. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi to tidak boleh diganti ta. Ketika diganti dengan ta kan maknanya berubah. Jadi tidak sah juga. Kalau untuk tempat makhrajnya, tempat keluarnya sama. Jadi ujung lidah diletakkan di gusi bagian atas. Ini ta dengan to sama. Cuma bedanya di sifatnya. Kalau ta ada angin yang dikeluarkan. Ta. Coba jangan kebanyakan jadi kayak ta kebanyakan angin. Lidahnya lurus, ujung lidah ditempelkan di gigi yang atas. Kalau to
punggung lidah nempel ke langit-langit mulut. O. Jadi sifatnya tebal. O. Antara ta dengan to. Jadi beda. Jadi jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim jadi to. ta biasa ta. Tak yang ini, yang banyak ada yang antara ra, yang ada titiknya dengan za. Nah ini ada yang mendapatnya untuk akhirnya pakai za semua ujungnya. Jangan seperti itu. Huruf dal yang ada titiknya itu sama dengan makhrajnya ta, ujung lidah nempel di gigi bagian atas, sekedar nempel za nempel za. Kalau yang enggak ada titik, kalau enggak ada titiknya da nempel da nempel di gusi. Antara da dengan za. Za itu cuma sekedar bersentuhan saja. Za. Kalau da nempel. Bukan da. Kalau da itu di Indonesia d. Di dalam itu d. Kalau Arab di dalam itu beda. Nah, kalau za beda makhraj. Za itu ada tekanan, hurufnya ditekan sehingga dia seperti suara lebah. Za. Z kalau Indonesia za. Beda dengan za. Jadi azan bukan azan. Azan. Pokoknya ujung lidah hanya sekedar nempel dikit saja ke gigi yang bagian atas. Za. Jadi nggak sampai siratal ladzina. Jadi huruf za bersih, dia nggak ada z-nya. Memang dalam aksara Indonesia kan pakai z itu d, z, a. Jadi za. Jadi sama dengan huruf za. Makanya hukumnya diharamkan Quran ditulis dengan bahasa Indonesia di sini haram. Yasin, ini bawahnya Y-A-Y-S-I-N. Jadi ini Ya-A-Si-In. Bacanya kan begitu. Akhirnya dalam fikih nggak boleh. Huruf Quran ditulis dengan bahasa ajam. Ngoten nggih, gambarannya begitu untuk zal, jangan sampai disama dengan za. Ya. Kalau ya dia nggak ada penekanan kayak huruf za. Jadi beda za. Memang perlu dilatih za. Idza zulzilatil. Ditekan dia cara membacanya. Kalau iya, sempurnanya iya itu punggung lidah nempel ke langit-langit mulut jadinya ya. Iya, nempel ke langit-langit mulut. Iya nempel. Kalau za kan enggak. Za enggak kayak ya, beda. Jadi idza yuljilatil ardu jilyalah. Rusak. Insyaallah ngoten. Kam nggih, insyaallah nggih. Nggih. Nggih pripun? Niki nggih penting nih selawatan. Jadi umat akhir zaman itu bisa baik walaupun tidak memakai mursyid dengan dua hal. Yang pertama memperbanyak istighfar dan banyak sholawat. Akan dengan sendirinya naik derajatnya. Selain dua ini perlu pakai mursyid. Guru yang mengarahkan, tapi sholawat langsung dari Allah. Istighfar juga langsung dari Allah. Kalau selain dua ini harus pakai mursyid. Kalau enggak ini tersesat. Tersesat. Hari lain. Misalnya apa minggu apa gitu.
Nggih. Pada Isa. Sana pada Isa. Karena di jadwal sana itu kan ada Ramadan itu 11 kali. Ramadan 11 kali. 11 kali. Manusia minggu terakhir. Pada Isa itu pun ya 10 orang paling. Sana kan habis Isya. Iya. Di sini kalau di sini kan tetap habis maghrib, jadi bisa aja walaupun malam minggu. Kalau pada Isa kurang maksimal kehadiran biasanya. Iya, pripun monggo? Jadi beberapa malam minggu Selasa, tapi ya habis maghrib seperti malam minggu di awal. Ada jam. Berarti kalau saya itu ya nggak kuburan. Selasa saya Aliman. Bisa. Malam Rabu nggih. Malam Rabunya marhabanan. Jadi 2 malam berturut-turut. Nggih. Vokalis gimana vokalis? Nggih, mboten masalah nggih. Itu setiap malam Rabu napa? Nggih. Berarti rutinan nggih. Nggih, insyaallah. Cekap insyaallah nggih. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.